Pisau pencuri. Tanda seru. Dan kamu, boneka wanita dari klan Huaxu. Qin Yichen tersenyum bangga. Jangan melihatnya. Kita hanya berempat. Kamu harus bertiga, kan? Pencuri yang datang tanpa diundang dianggap sebagai pencuri. Mereka yang pencuri harus dihukum. Qin Yichen menggerakkan pergelangan tangannya. Senyumnya berangsur-angsur menjadi dingin. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya datang ke rumah kelahiran saya di sini untuk membunuh pencuri itu. Wajah Shen Xiangdi berubah sedikit, dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak, tertawa. Pencuri. Kamu penuh dengan kejahatan dan ketidaktaatan. Siapa yang tidak tahu bahwa di dunia ini, kamu adalah anti pencuri yang paling sombong. Qin Yichen bahkan lebih mencibir. Sudah kubilang hanya kita berempat. Galaksi yang ada di langit ingin melarikan diri, kecuali bintangnya rusak. Jangan Bib, itu Jin Wu Silang yang datang tanpa diundang terakhir kali. Kamu tahu apa akhirnya? Apalagi kamu. Apakah kamu punya ayah yang baik seperti Jin Wu Silang? Wajah Kaisar Shen Xiang berangsur-angsur menjadi suram, dan dia dipukul. Yang Mulia mengirim 3 kaisar untuk bergabung, yang merupakan serangan petir, serangan pendahuluan, tanpa diduga. Semuanya dihitung oleh putra Baize. Pisau pencuri ini sudah lama menunggu mereka di klan Wujin. Tian Xing dan gadis Dao Rou. Kaisar Langit Bulan ada di sini. Pada saat yang sama, Wu Dutian melihat dukungan kuat yang datang, dan hanya merasa bahwa suasana hatinya seolah-olah awan menghilang, dan langit dan bumi mekar di langit berbintang lang-lang. Dia sangat gembira. Nebula ada di langit. Itulah kekuatan putra Baize. Alasannya adalah mengundang ketiga kaisar ini untuk masuk ke dalam guci terlebih dahulu, lalu menutup pintunya untuk menutup langit dan membunuh sang kaisar. Tian Xing, saya akan membantu Anda. Wudut yang berdiri dengan bangga selama 9 hari itu berseru dengan suara serak. Anak-anak, korbankan untuk leluhur dan leluhur. Dengan dukungan 2 kaisar Kezen dan Yao Yuekong, ditambah roh kaisar dari klan Wujinnya, ketiga kaisar ini bahkan tidak ingin lari hari ini. Namun, Kaisar Jubah Abu-Abu Yan Yu mendapatkan kembali akal sehatnya dalam sekejap, dan melihat bahwa kedua jarinya diangkat bersama, dan mantra hitam melayang keluar. Yang pertama mencari lama sebelum akhirnya memutuskan untuk melemparkan mantra ke bawah menuju Gunung Wujin. Ingin mengundang Kaisar Ling? Atau biarkan leluhurmu dari klan Wujin menyaksikan bagaimana keturunan mereka dibantai. Kulihat mantra kertas berjatuhan di puncak Gunung Wujin, dan seketika berubah menjadi wastika, gelap, dan swastika seketika berubah menjadi tak berujung. Sehingga roh Kaisar Wujin yang melebarkan sayapnya di dalam gunung sulit untuk terbang 1 inci. Sebuah jimat kertas menyegel roh Kaisar, tetapi jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu juga sangat menyakitkan. Anda harus tahu betapa berharganya jimat yang dapat menyegel roh Kaisar ini. Ini adalah harta yang diberikan guru padanya. Mampu menyegel roh Kaisar juga cukup bagi pembangkit tenaga listrik alam Kaisar untuk disegel dan membiarkannya membantai. Perhitungan putra Baize baru saja dimulai, jadi dia harus membayar kartu haul yang bagus. Kuncinya adalah jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre tidak dipilih. Dia hanya bisa menyegel keberadaan terkuat. Mungkin Kaisar Wujin Tunggal tidak sebaik Kaisar yang hidup, tetapi di Gunung Suci ini, pasti ada lebih dari 1 kaisar. 3 atau 5 adalah sedikit. Sekarang langit berbintang bersinar cerah, menghancurkan awan gelapnya. Itulah kekuatan ilahi putra Baize. Itulah misteri langit dan bumi. Sehingga suku Wujin dapat mengorbankan roh Kaisar dalam darah dan menghidupkan kembali kekuatan tempur roh Kaisar. Jika roh Kaisar dari Gunung Suci ini telah pulih, mereka pasti akan mati hari ini. Namun, setelah sakit daging, Kaisar Pedang Jubah Abu-Abu Yan Yu tertawa keras lagi. Bagaimana jika Anda dapat menebaknya? Kebijaksanaan tidak terkalahkan oleh kekuasaan. Ini adalah pernyataan yang jelas dari putra Baize. Dia tahu bahwa kita akan datang secara diam-diam menyerang suku Wujin. Tapi bisakah dia memblokir mantra ini? Bahkan, hanya 2 kaisar yang dikirim, dan 2 semut. Tawa konyol Kaisar Pedang Yan Yu Jubah Abu-Abu memenuhi langit dan bumi, dan kebijaksanaannya tak terkalahkan. Sekarang kekuatan yang dapat dimobilisasi Kaisar Ke tidak sebagus istana surgawinya. Bagaimana Bai Guansing bisa menghitung semuanya? Menghitung langit dan bumi, Anda tidak dapat menganggap kalah sebagai kemenangan. Mereka memiliki 3 kaisar yang hadir, dan sekarang roh Kaisar dari marga Wujin telah disegel untuk sementara olehnya. Kali ini masalahnya sangat penting, dan Kaisar Dewa Gajah juga tidak berani mengelus air. Dan Yao Yuekong. Mata Kaisar Pedang Yan Yu Jubah Abu-Abu terkulai sedikit, masih lumpuh. Dia dikirim untuk mati. Tampaknya tidak banyak orang di sekitar putra Baize. Suasana hati Wu Dutian dapat digambarkan sebagai pasang surut, dan akhirnya melihat fajar. Tetapi mantra kertas ini secara langsung menyebabkan roh Kaisar klannya disegel. Peluang menang jatuh ke titik beku dalam sekejap. Yang membuat Wudut semakin putus asa adalah ketika nebula berada di langit, formasi komunikasi dari luar bisa melonjak masuk. Untuk beberapa saat, para sesepuh yang duduk di berbagai daerah bintang meminta bantuan, hampir meledakkan harta komunikasinya. Sang Patriark, acara besarnya tidak bagus. Pasukan dikirim.
Mereka dikirim. Siapa? Surga mengirim pasukan? Tanda seru. Berapa banyak orang? Tidak, ini bukan surga. Itu dipimpin oleh klan Wei Yang, dan semua rerumputan dinding itu telah mengirim pasukan besar untuk datang. Rerumputan dinding itu, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan, dengan Wei Yang sebagai pemimpinnya, telah menyerang bidang bintang saya. Hati Wu Dutian bergetar, dan rerumputan dinding itu, dia mengerti. Itu setelah Yuan Tiandi pergi ke Zerg untuk melakukan trik pahit, sehingga para kaisar yang harus menerima rahmatnya mengirim pasukan satu demi satu. Ratusan ribu dan jutaan tidak terlalu banyak untuk kaisar, tetapi bersama-sama, bersama dengan sekutu Kaisar Yuan Tian, seperti klan Wei Yang dan klan Protoss Tian Kue, memimpin. Apalagi, saya khawatir akan ada juga menjadi tentara 30 juta. Menggunakan bidang bintang klan Wei Yang sebagai papan loncatan, langsung serang dan bunuh klan Wu Jin. Selain ketiga kaisar ini, dalam pertempuran ini, saya ingin langsung menghancurkan klan Wu Jinnya. Wu Dutian cemas, dan roh kaisar baru saja ditekan, jadi berita buruk datang. Intinya suku Wu Jinnya saat ini, tidak banyak orang kuat yang tertinggal sama sekali. Belum lagi klan Wu Jin, bahkan situasi klan Kaisar Ke sama. Suster Sixia akan duduk di klan, dan saudara iparnya akan menjadi kaisar dalam retret. Sisanya adalah gadis-gadis muda yang belum dewasa dan beberapa tetua. Paman, pergilah. Pada saat ini, Qin Yichan melihat ke belakang dan berkata dengan ringan, ini adalah pertempuran yang sengit, dan tidak ada dari kita yang akan mudah. Rerumputan dari dinding ke dinding itu memiliki 30 juta lebih sedikit, dan Anda harus menahannya. Dan di sini, serahkan saja kepada kami. Ketika kata-kata selesai, Qin Yichan melihat ke belakang tiba-tiba. Dia melihat Kaisar Yan Yu. Dia tidak bisa melupakan pembunuhan Huaqian Yuexia dan pembunuhan itu. Apa aku lupa memberitahumu bahwa lain kali aku bertemu denganmu, sudah waktunya aku membunuhmu? Kata-kata Qin Yichan dingin. Dan malam itu, bukan hanya dia yang hampir jatuh, tetapi juga wanitanya. Saat Kaisar Jubah Abu-Abu Yan Yu merasakan niat membunuh, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum. Apakah saya pergi terlalu bersemangat? Saya lupa memberitahu Anda bahwa lain kali, Anda tidak akan beruntung. Wu Dutian menatap matanya, tenggorokannya diaduk, tetapi Tianxing benar. Ketiga kaisar itu sangat kuat, dan jika puluhan juta pasukan dihancurkan sepenuhnya, itu akan cukup untuk meratakan klan Wu Jinnya. Karena Tuan Bai dapat menghitung semuanya, tetapi hanya mengirim 4 dari mereka pada perjalanan sehari ini. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan saat ini hanya cukup untuk memberi mereka begitu banyak. Paman, aku akan pergi ke garis depan dulu. Katakan pada orang-orang, semua yang bisa memegang pisaunya akan mengikutiku.